Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tautologi dan Kontradiksi. Nah, tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponen. Definisi tautologi. Tautologi adalah suatu proposisi yang selalu bernilai benar, tidak peduli apapun nilai kebenaran dari proposisi lainnya dalam sistem atau logika tersebut. Dalam logika proporsional, tautologi seringkali dikaitkan dengan pernyataan yang memiliki bentuk yang tak terbantahkan, yang selalu menghasilkan nilai kebenaran atau bisa disebut dengan true dalam setiap kondisi atau kemungkinan yang ada. Tautologi dapat dianggap sebagai proposisi kebenaran sudah pasti tanpa memerlukan analisis lebih lanjut terhadap kebenaran dari elemen lainnya. Contoh sederhana dari tautologi adalah dalam bentuk dijungsi atau antara sebuah proposisi dan negasinya. Pernyataan seperti P atau negasi P atau tidak P selalu benar karena salah satu dari dua komponen P atau negasi P itu selalu bernilai benar. Oleh karena itu, suatu pernyataan disebut dengan tautologis adalah bentuk pernyataan yang tidak mungkin berbalik menjadi salah apapun situasinya. Jadi kalau kesimpulannya itu, definisi tautologi itu adalah dari komponen-komponennya itu selalu bernilai benar, maka itu bisa disebut dengan tautologi. Nah, kita ke uraian contoh satu nih, misalnya P atau negasi P. Negasi itu adalah lawan kata dari P. Misalnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah contoh dari suatu tautologi. Jika P benar, maka P atau negasi P jelas benar. Jika P salah, maka P atau negasi P-nya akan bernilai yang membuat seluruh pernyataan tetap benar juga. Ini berlaku untuk setiap nilai kebenaran P. Contoh kalimatnya adalah P Rian masih anak-anak, dan P dan negasi P-nya itu adalah Rian bukan anak-anak. Ingat, yang negasi ini adalah lawan kata dari P. Nah, maka di sini kita akan membentuk pernyataannya itu P atau negasi P komponennya tautologi atau bukan dengan melihat tabel kebenaran. Nah, contoh yang pertama yaitu tabel kebenaran tautologi. Nah, di sini pernyataannya itu kan buktikan bahwa pernyataan majemuk P atau negasi P merupakan pernyataan tautologi. Nah, yang P atau negasi P ini yang bahwasanya kalau elemen ini berbentuk benar semua maka akan disebut dengan tautologi. Jika terdiri dari satu pernyataan maka kemungkinan kejadian 2/1. Nah, kan di sini itu jelas bahwasanya di sini itu hanya satu pernyataan yaitu Rian masih anak-anak dan negasinya itu Rian bukan anak-anak. Maka di sini 2/1 yaitu sama dengan 2. Nah, mari kita bedah tabel kebenarannya. Nah, jika P bernilai benar dan negasi P-nya bernilai salah, maka P atau negasi P-nya akan bernilai benar. Contohnya bahwasanya kan di sini kita P-nya itu Rian masih anak-anak dan negasi P-nya bernilai salah, Rian bukan anak-anak, maka P atau negasi P-nya bernilai benar, Rian itu masih anak-anak. Nah, kita ke tabel yang kedua. Nah, jika P-nya bernilai salah, Rian masih anak-anak, dan negasi P-nya benar, Rian bukan anak-anak, maka P atau negasi P-nya bernilai benar, yaitu Rian bukan anak-anak. Nah, yang dinamakan tautologi itu elemen P atau negasi P-nya itu berbentuk benar semua. Nah, maka terbukti di sini P atau negasi P itu adalah komponen tautologi karena bernilai benar semua.
Nah, uraian contoh yang kedua nih. Di sini bahwasanya P atau negasi P konjungsi ki. Pernyataan ini adalah tautologi karena suatu proposisi yang menyatakan bahwa implikasi P menuju Q selalu benar, tidak peduli apakah P bernilai benar atau salah. Pernyataan ini tetap benar. Contoh kalimatnya adalah jika Gio dapat juara kelas dan Gio tidak juara kelas, maka Gio diberikan mainan robot. Nah, mari kita komponenkan ke dalam komponen-komponen yang sudah ada nih. Misalnya P-nya itu Gio dapat juara kelas, dan negasi P-nya itu Gio tidak dapat juara kelas, dan Q-nya itu Gio diberikan mainan robot. Nah, maka di sini kita akan membuktikan bahwasanya adalah P atau negasi P konjungsi Q, komponennya tautologi atau bukan, dengan melihat tabel kebenaran. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Nah, buktikan pernyataan majemuk dalam kurung P atau Q konjungsi Q merupakan pernyataan tautologi. Nah, bahwasanya kita di sini kan kita tahu jika terdiri dari dua pernyataan, maka ini kan dua pernyataan antara P dan Q. Maka kemungkinan kejadiannya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, mari kita bedah tabel kebenaran dari tautologi. P-nya itu bernilai benar dan Q-nya bernilai benar. P-nya itu apa? Misalnya P-nya itu Gio dapat juara kelas. Nah, dan Q-nya itu Gio tidak dapat juara kelas. Dan Q-nya itu Gio diberikan mainan robot. Nah, maka bahwasanya kita ketahui P-nya itu bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, dan negasi P-nya bernilai salah, dan P atau Q-nya bernilai salah, maka P atau Q konjungsi Q itu bernilai benar. Nah, begitupun komponen-komponen berikutnya. Misalnya jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, dan negasi P-nya bernilai benar dan P atau Q-nya bernilai salah, maka P atau Q konjungsi Q merupakan bernilai benar. Maka yang disebut tautologi itu adalah semua komponen P atau Q yang sudah tadi ditanyakan ini bernilai benar semua, maka ini akan disebut dengan tautologi. Nah, jadi tautologi itu adalah setiap seluruh komponennya itu bernilai benar semua, maka itu akan disebut dengan tautologi. Nah, sekarang kita ke pembahasan kedua, yaitu kontradiksi. Nah, kontradiksi ini adalah lawanan dari tautologi. Nah, kontradiksi adalah setiap pernyataan yang selalu bernilai salah. Untuk setiap nilai kebenaran, komponen-komponen disebut kontradiksi. Karena kontradiksi bernilai salah, maka kontradiksi merupakan ingkaran dari tautologi atau sebaliknya. Nah, jika tautologi tadi bahwasanya kita ketahui adalah nilai kebenaran, maka kontradiksi di sini adalah nilai kesalahan, yaitu nilai komponen-komponen yang salah. Nah, mari kita di sini kan ada definisi kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi yang selalu salah, terlepas dari nilai kebenaran dari proposisi-proposisi lainnya. Dalam logika proporsional, kontradiksi adalah pernyataan yang hasilnya selalu salah, tidak pernah bisa benar dalam kondisi apapun. Nah, kita di sini ada uraian contoh yang pertama. Yang pertama itu adalah P atau dalam kurung negasi P atau Q. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah contoh dari suatu tautologi. Jika P benar, maka P atau negasi P jelas salah.
Jika P salah, maka P atau negasi P akan bernilai salah. Yang membuat seluruh pernyataan tetap salah ini berlaku untuk setiap nilai kesalahan P. Contohnya di sini ada dua komponen ya. P-nya itu saya tidak pernah berbohong, dan negasi P-nya itu lawanan dari P-nya ini. Nah, kalau ini kan negasi itu lawanan dari P, sementara orang tersebut ditemukan sedang berbohong, dan komponen kedua adalah Q, saya hari ini tidak berbohong. Maka di sini kita akan membuktikan P atau negasi P komponennya kontradiksi atau bukan dengan melihat tabel kebenaran. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran ya dari kontradiksi. Nah, bahwasanya di sini kan pernyataannya buktikan bahwa pernyataan majemuk P atau dalam kurung negasi P konjungsi Q merupakan pernyataan tautolog kontradiksi. Nah, jika terdiri dari dua pernyataan, maka kemungkinan kejadiannya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kan di sini kan bahwasanya komponennya itu ada dua komponen ya, yaitu P dan Q, dan negasi ini nggak dihitung karena dia itu lawanan dari P. Nah, misalnya kan di sini jelas nih dua komponen, maka cara menentukan tabel pernah itu yaitu 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Nah, ini kan kolomnya jadi 4. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang tabel kebenaran ini. Nah, misalnya B itu bernilai benar dan Q-nya itu bernilai benar juga, dan negasi P-nya bernilai salah, dan negasi P atau Q-nya bernilai salah, maka P atau dalam kurung negasi P konjungsi Q ini bernilai salah. Nah, untuk lebih mudahnya ya cara membentuk tabel kebenaran itu, maka kita harusnya tulisan di sini dulu nih, yaitu P-nya itu benarnya 2 kali dan salahnya 2 kali. Dan jika dua komponen seperti ini ya, dan Q-nya itu benar 1 kali dan salahnya 1 kali, dan B-nya itu benar 1 kali, 1 kali, dan nah di sini kan baru negasi P-nya itu kita lihat dari P dan Q-nya. Misalnya jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Nah, jika B-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka negasi P-nya juga bernilai salah. Nah, jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka negasi P-nya itu bernilai benar. Dan jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai salah. Nah, di sini bahwasanya kita tahu bahwasanya nanti di sini itu negasi P atau Q-nya itu digabungkan. Misalnya jika di sininya bernilai salah dan S-nya bernilai salah, maka P atau negasi P-nya itu akan bernilai salah. Nah, jika S-nya bernilai salah, jika negasi P-nya bernilai salah dan negasi P atau Q-nya bernilai salah, maka P atau negasi P atau Q bernilai salah. Dan jika P-nya bernilai, negasi P-nya bernilai benar dan negasi P atau Q-nya bernilai benar, maka P atau negasi Q-nya itu bernilai salah. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah kontradiksi, yang dimana setiap elemennya itu bernilai salah semua, maka ini disebut dengan kontradiksi. Nah, jika P atau dalam kurung negasi P atau Q dalam tutup kurung ini berbentuk komponennya semuanya bernilai salah, maka tentu saja ini disebut dengan kontradiksi. Nah, seperti yang kita ketahui tabel yang P atau negasi P atau Q ini adalah bernilai salah semua, maka ini disebut dengan kontradiksi.
Nah, perbedaan tautologi dan kontradiksi ini. Tautologi adalah proposisi yang selalu benar dalam semua kemungkinan kondisi, sedangkan kontradiksi adalah proposisi yang selalu salah dalam suatu kondisi. Nah, tautologi merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah, sementara kontradiksi menunjukkan kesalahan yang pasti. Tautologi digunakan untuk menunjukkan konsistensi suatu argumen, sedangkan kontradiksi digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu argumen atau asumsi adalah salah. Nah, kesimpulan dari tautologi dan kontradiksi. Tautologi dalam kontradiksi adalah konsep dasar dalam logika. Tautologi selalu benar dalam segala kondisi, memastikan konsistensi dan kebenaran dalam argumen logis. Sebaliknya, kontradiksi selalu salah, menunjukkan kesalahan fatal dalam argumen atau sistem. Keduanya saling melengkapi. Tautologi menjaga argumen tetap sah, sementara kontradiksi membantu mengidentifikasi argumen yang tidak valid. Pemahaman mendalam tentang keduanya memperkuat kemampuan berpikir kritis, meningkatkan pengambilan keputusan yang logis, dan menghindari kesalahan dalam argumen atau kesimpulan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.